Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Fitri Eko Putri, NPM 191063123040 dari Program Studi Teknik Kimia Universitas Singapura Bahasa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang ada di Program Studi Teknik Kimia Universitas Singapura Bahasa Karawang, yaitu mata kuliah Azus Teknik Kimia. Di semester 3 ini saya belajar tentang pemilihan basis atau choosing a basis. Di pemilihan basis ini kita dituntut untuk memilih suatu basis dari suatu permasalahan. Yang akan saya kaji di sini adalah permasalahan tentang pembuatan sambal. Jadi dalam pembuatan sambal ini saya harus menentukan siapa basis dari banyaknya bahan-bahan yang akan dibuat dalam proses pembuatan sambal. Sebelumnya dalam pembuatan sambal ini kita menggunakan bahan-bahan. Pertama ada udang sebanyak 120 gram, kemudian ada cumi 206 gram, kemudian ada bawang merah sebanyak 57 gram, bawang putih sebanyak 22 gram, kemudian cabai merah sebanyak 21 gram, cabai cengkeh sebanyak 12 gram, dan cabai rawit sebanyak 11 gram. Menurut saya, basis dari pembuatan sambal cumi udang ini adalah cabai merah. Cabai merah sebanyak 21 gram. Jadi cabai merah ini adalah salah satu bahan utama yang diperlukan untuk pembuatan sambal. Sedangkan udang, cumi, bawang merah, bawang putih, cabai cengkeh, dan cabai rawit adalah bahan pendukung dari pembuatan sambal ini. Selanjutnya saya akan menampilkan bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses pembuatan sambal. Di sini kita menggunakan bahan-bahan untuk membuat sambal. Ada udang, ada cumi, ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai rawit, ada cabai cengkeh, kemudian ada daun salam, ada cabai merah, ada timbangan untuk menimbangnya. Sebelumnya kita akan menimbang terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan. Sesuai dengan video yang sudah disampaikan oleh Ibu Desti di YouTube, kita akan menggunakan udang sebanyak 120 gram. Kita akan timbang, kita nyalain dulu timbangannya. Ini kita pakai timbangan digital untuk kue. Ini diambil aja ya. Kemudian kita timbang, ini 120 gram. 120 gram. Ini 120 gram. Kita gunakan udang. Ini sudah sesuai, kita taruh lagi. Kemudian kita akan menggunakan cumi sebanyak 206 gram. Cumi sebanyak 206 gram. Kemudian kita akan menggunakan, taruh lagi ya. Kita akan menggunakan bawang merah sebanyak 57 gram. 57 gram bawang merah. Ini 57 gram. Kita masukkan bawang merah sebanyak 57 gram. Sesuai 57 gram. Kemudian kita akan masukkan kembali bawang putih sebanyak 22 gram. Ini ada bawang putihnya. Kita ambil bawang putih sebanyak 22 gram.
kita ambil bawang putih sebanyak 22 gram. Kemudian kita taruh lagi ya. Kita taruh bawang putih lagi. Kemudian kita akan menggunakan cabai merah sebanyak 21 gram. Kita ambil yang udah dipotong, udah dibuang tangkainya sebanyak 21 gram. 21 gram. Wah, banyak kan? Kita ambil ini aja. Oh, ada kelebihan. Ya, ini 21 gram. Kemudian kita taruh lagi ya. Kita ambil cabai rawit sebanyak 11 gram. Cabai rawit 11 gram. Nah, lagi. Cabai rawit 11 gram. Oke. Kemudian kita ambil cabai cengkeh sebanyak 12 gram. Timbang dulu 12 gram. 14. Gram, oke. Ya. Kemudian di sini ada daun salam. Sebutuhnya aja berapa. Kita menggunakan 4 buah bawang merah. 4 buah. Jadi kita menggunakan 4 buah cabai merah setara dengan 21 gram. Kemudian bawang merah sebanyak 19 buah setara dengan 57 gram. Kemudian bawang putih yang udah dikupas ini kita gunakan sebanyak 5 buah setara dengan 22 gram. Kemudian cabai cengkeh ini kita gunakan 10 buah setara dengan 12 gram. Kemudian cabai rawit yang kita gunakan adalah sebanyak cabai rawitnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 buah setara dengan 11 gram. Oke, selanjutnya kita akan masukkan bahan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dengan cabai cengkeh ke dalam ulekan. Sebelumnya, basis yang saya pilih dalam pembuatan sambal, menurut saya dasar dari pembuatan sambal adalah cabai merah. Ini adalah dasar dari pembuatan sambal. Cabai merah yang akan kita gunakan sebanyak 4 buah dengan total gramnya adalah 21 gram. Sebelumnya saya minta maaf pengulekannya di lantai karena biar enak. Di sini pertama kita siapkan ulekan dan coet, kemudian kita masukkan bawang merah terlebih dahulu sebanyak 22 gram. Terus kita ulek. Kita boleh tambahkan ini ya, garam. Boleh supaya yang halus. Kita ulek dulu ya. Dan setelah menghaluskan bawang merah, kita masukkan 5 siung bawang putih, setara dengan 22 gram. Kita haluskan. Kita haluskan. Ini bawang merah dan bawang putih yang udah dihaluskan. Kemudian kita masukkan cabai merah. Bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan cabai merah sebanyak 4 buah ke dalam campuran bawang merah dan bawang putih.
Kita masukkan ya. Ya, setelah itu kita akan haluskan, masukkan cabai rawit ke dalam campuran ini. Mari kita haluskan. Kemudian setelah mencampurkan cabai hijau, kita masukkan cabai cengkeh sebanyak 12 gram. Masukkan dan kita ulek lagi. Ya, ini adalah sambal. Ini adalah bahan-bahan yang sudah dicampurkan, terdiri dari bawang merah sebanyak 57 gram, bawang putih sebanyak 22 gram, cabai merah sebanyak 21 gram, cabai cengkeh sebanyak 12 gram, dan cabai rawit sebanyak 11 gram. Kemudian kita siapkan wajan dengan minyak untuk mentumisnya dan nyalakan apinya dengan kecil aja. Kemudian kita akan masukkan sambal ini ke dalam panci. Ya, ini udah kita masukkan. Kita tumis. Biarkan dulu kita tumis. Setelah itu kita masukkan segelas air. Kita aduk, biarkan sampai meresap. Kemudian kita tambahkan garam, masako, dan penyedap lainnya. Kita masukkan garam kurang lebih 1 gram. Kemudian kita aduk. Tunggu sampai dia meresap. Setelah mendidih, kita masukkan udang sebanyak 120 gram. Lalu kita aduk udangnya. Kita masukkan udang terlebih dahulu karena kadar air yang terdapat di cumi lebih banyak daripada udang. Jadi sebaiknya udang dulu yang harus dicampurkan. Kita tunggu sampai dia mendidih. Ya, jika sudah, kita akan masukkan 206 gram cumi ke dalam campuran udang. Kemudian kita oseng dan kita tunggu dalam beberapa menit. Kita oseng merata. Ini adalah penampakan dari sambal cumi udang yang telah ditumis selama kurang lebih 15 menit. Jadi begini. Dan ini sudah bisa dimatikan ya. Kita lihat. Ini udah bisa kita matikan. Jangan lupa kita sajikan ke dalam piring. Setelah 15 menit kita tumis, ini adalah penampakan dari hasil pemilihan basis cabai merah dalam proses pembuatan sambal cumi udang. Terlihat lezat ya, jangan lupa makannya pakai nasi hangat. Basis yang saya gunakan adalah cabai merah. Cabai merah yang digunakan sebanyak 22 gram. Dengan kita misalkan bahwa cabai merah merupakan basis yang merupakan bahan utama itu, kita misalkan sebanyak 100%. Nah, berarti bahan penunjangnya itu adalah berapa persennya dari si basis. Nah, kita hitung cara menghitung mengubah gram ke persen itu adalah
gram bahan penunjang dibagi dengan gram bahan utama atau gram basis dikali 100%. Untuk bahan yang pertama yaitu udang. Udang kita gunakan sebanyak 120 gram. Maka persen yang didapatkan adalah 120 gram dibagi dengan 21 gram dikali 100%. Maka hasilnya sebanyak 5,45%. Kemudian yang kedua adalah cumi. Cumi yang kita gunakan sebanyak 206 gram. 206 gram dibagi dengan 21 gram dikali 100% itu sebanyak 9,36%. Kemudian bawang merah yang kita gunakan sebanyak 57 gram. 57 gram dibagi 22 gram dikali 100% itu sebanyak 2,59%. Kemudian bawang putih sebanyak 22 gram dibagi 21 gram dikali 100% itu sama dengan 1,04%. Kemudian cabai cengkeh sebanyak 12 gram dibagi 21 gram dikali 100% sama dengan 0,54%. Dan cabai rawit sebanyak 11 gram dibagi 21 gram dikali 100% sebanyak 0,52%. Maka memerlukan bahan lain atau bahan penunjang lain yaitu sebanyak 19,5% dari basisnya. Berarti basis atau cabai merah yang kita gunakan itu sebesar 80,5%. 80,5% itu merupakan bahan utamanya. Nah, bahan utamanya ini karena adalah cabai merah, maka bahan selanjutnya itu adalah bahan penunjang yang paling utama yaitu adalah cumi, karena persennya itu lebih banyak daripada bahan penunjang lainnya yaitu 9,36%, diikuti dengan udang yaitu sebanyak 5,45%, diikuti bawang merah sebanyak 2,59%, diikuti dengan bawang putih 1,04%, diikuti cabai cengkeh 0,54% dan cabai rawit sebanyak 0,52%. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mempelajari pemilihan basis dari suatu permasalahan dalam mata kuliah Azas Teknik Kimia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.